Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, para bapak-bapak, para ibu-ibu, jamaah musalla Bustadul Ulum Kampung Kebon Jaya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah dalu menika kula kalih panjenengan sedaya saged dikembalaken malih sehingga bisa berkumpul bersama-sama kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Yang kedua, salatullah wassalamuhu marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya diakui dados umat kanjeng Nabi Muhammad. Matur muga sedaya ansal syafaat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Para bapak ibu para sedaya ingkang mulya, saderenge pengaosanipun milai monggo kita tawasul rumiyin, kita maos Fatihah sepindah. Mudah-mudahan ngaos kita saged dados ilmu ingkang manfaat, ingkang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma khassala sultan al-awliya Syaikhul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa khassala mu'allifi hadha al-kitab al-karim al-mujib Syekh al-Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa Syekh al-Imam al-Allamah Ahmad bin Husain As-Sahir bi Abi Suja rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin. Thumma salla jami'al awliya tis'ah wa salla jami' muassisi jam'iyyah Nahdlatul Ulama wa salla jami'al masayikh sayyidi awalan wa akhiran. Thumma salla Ramiyyatul Hamid bin Abdullah bin Umar Masran wa ila jami' awliya'i hadhil baldah khususan al-Habib Alwi bin Segaf keponakan wa salla al-Habib Abu Bakar Segaf Gresik wa salla al-Habib Ja'far bin Sayyid Segaf Masran wa salla al-Habib Salih Tanggul wa ila jami' abaina wa ummahatina wa limashayikhina wa limuallimina wa dhawil hukmi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyati ad-du'a wal qabul. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'a'la'i kalimatillah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Para muslimin yang mulia, lanjutkan keterangan pekan kemarin yaitu seputar mandi. Kemarin
diterangkan seputar fardu-fardunya mandi yang ada 3, semakin sunnah-sunnahnya. Wa sunanuhu ay al-musli khamsatu asya'a at-tasmiyatu wal wudu'u kamilan qablahu wa yanwi bihi al-muhtasilu sunnatul musli intajarradat jana badu al hadatsil asghari wa illa nawabi al asghar wa sunuhu utawi pira-pira kesunane atus ay al musli tegese atus khamsatu asya'a iku ana 5 perkara pira-pira perkara atas miyatu nomor sunggal iku maos bismillah. Adapun sunnah-sunnahnya mandi itu jumlahnya ada 5. Yang pertama yaitu membaca bismillah sebelum pelaksanaan mandi. Pelaksanaan mandi dimulai yaitu ketika membasuh anggota badan kita disertai niat. Dan itu saat ini panjenengan dipun sunahkan maos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan catatan kita mandinya tidak di dalam jeding, apalagi jedingnya ada WC-nya. Karena tempat yang misalnya jeding itu tempat kotor termasuk ini, tempat untuk membersihkan kotoran, itu tidak pantas untuk diucapkan kalimat thayyibah. Contohnya seperti bismillah. Bagaimana solusinya agar kita mendapatkan kesunahan ketika kita ini mau mandi? Yaitu kita membacanya di dalam hati mau. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dari mana? Manaten panjenengan langsung siram, meratakan air ke seluruh anggota badan kita yang bagian luar. Kalau panjenengan siram wonten de luarnya jeding, contohnya uyut-uyut, tapi diniati mandi. Iku mboten apa-apa panjenengan maos bismillah dengan bersuara. Atau panjenengan siram wonten lepen, atau ada di kolam renang, mboten apa-apa. Karena itu tempat tidak ada WC-nya. Yang menjadi permasalahan adalah jeding itu ada WC-nya dan tempatnya kita buang air kecil atau air besar. Makanya kita sunnahnya kita baca di dalam hati. Seperti keterangan dulu itu. Memang untuk mandi dengan wudu ini banyak kemiripan tentang sunnah-sunnahnya. Di wudu dulu diterangkan sebelum wudu kita juga disunahkan membaca bismillah. Untuk mandi juga demikian. Sing nomor kali wal wudu'u sunnahnya mandi yang kedua yaitu wudu. Kamilan hale sempurna qablahu ing dalem sadurunge siram. Sadurunge siram panjenengan dipun sunahkan wudu dengan sempurna. Dalam arti wudu nggih kados wudu biasa nih kok. Anggota wudu semuanya dibasuh niatnya gini niat wudu. Tapi di sini ada perbedaan niat untuk memperoleh kesunahannya mandi ini. Wayan wilan niat bihi kelawan wudu al-mutasilu sapa kang atus sunnatul ghusli ing kesunahane atus. Orang yang mau mandi, maksudnya mandi besar atau mandi sunahnya, itu disunahkan niat untuk memperoleh kesunahnya mandi. Terus niatnya itu kalau niat itu kersane asal kesunahane siram. Lek dicemah ngoten. Di hati mawon. Niat karena niat itu tempatnya ada di hati. Dengan catatan intajarrodat Cina badu adil hadatsil asghari intajarrodat lamun sepi Cina badu apa Cina bae wong kang atus adil hadatsil asghari saking anduweni hadas cilik.
dengan catatan orang yang mandi tadi itu tidak punya hadas kecil. Kita nonton tadi yang badai siram atus gede niku buat enggak ada waktu. Betul balik ya. Soalnya badai siram biasa pipis rian ya. Andai kan ada. Contohnya apa? Contohnya panjenengan tepak lenggah-lenggah ngeten iki marang keturun. Terus mimpi pacaran atau akhirnya mimpi basah, mimpi keluar mani. Niku wuduhe panjenengan boten batal. Karena jenengan duduknya dalam posisi menetapkan pantat pada tempat duduk. Seperti jenengan ngaten ya. Wuduhe boten batal walaupun jenengan sampai mimpi basah atau keluar mani. Kalau demikian nanti panjenengan ketika mandi besar niku niat kalau ingin memperoleh kesunahnya mandi, jenengan kan disunahkan wudu'nya. Wudu'nya niat memperoleh kesunahnya mandi, bukan niat menghilangkan hadas kecil. Kenapa? Karena jenengan boten gadah hadas kecil. Jenengan tasik dalam posisi punya wudu. Wa illa lamun ora maksudnya jenengan gak ada hadas kecil. Nawa pokoknya atas komunikasi rumah hadas di kelawan wudu al-asra ing niat kehilangan hadas kecil. Nek panjenengan badhe siram atau mandi besar terus panjenengan boten gada wudu alias punya hadas kecil, maka sunnahnya kalau ingin memperoleh sunnahnya mandi jangan niat wudu'e niat menghilangkan hadas kecil. Wudu'e nawaitul usra dan nawaitul hadatsil asghari atau nawaitul wudu'a tok cekap. Baru panjenengan teruskan dengan mandi. Pertanyaannya, kenapa di sini kesunahan wudu untuk memperoleh kesunahannya mandi kan disunatkan wudu'nya itu ditaruh sebelum pelaksanaan mandi. Kok mboten mantune mawon? Jawabannya karena urutan hadas pertama itu namanya hadas kecil, baru hadas besar. Makanya wudu ditaruh sebelumnya mandi. Tapi ketika panjenengan mangke ngelampahi wudu riyen sesuai kesunahane mandi, wudu riyen niat menghilangkan hadas kecil, maka dilanjut dengan mandi niat menghilangkan hadas besar. Ketika proses mandi itu panjenengan batal, contohnya epe-epe ngode kemaluan atau ngode golongan dubur ketika membersihkan itu ketika mandi ya. Maka jenengan mangke setelah mandi nggih wudu. Karena panjenengan enggak ada hadas kecil atau wudunya batal. Sangat dipahami ya. Pokoknya lek jenengan pengin enggak ada kesunahane mandi saderenge atus gede niku panjenengan wudu riyen. Wudu atus biasa niku. Awatul wudu'a mboten tok niate cekap. Marwatan dilanjut dengan siram. Dalam proses panjenengan siram niku panjenengan batal wudu'e matur siram jenengan wudu maneh. Mboten mawon nggih. Yang pertama sunnahnya wudu yaitu membaca bismillah, yang kedua sunnahnya mandi membaca bismillah dulu, yang kedua wudu sebelum pelaksanaan mandi, yang ketiga wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi, wa imrarul yadi lam ngelakoaken tangan alama ing atase anggota wasalat kang tumeka ilaihi maring ma minal jasadi saking jasad. Sunnahnya mandi lagi yaitu menggerakkan tangan ke seluruh anggota tubuh yang dibasuh ketika pelaksanaan mandi besar. Berarti kesimpulannya tiang siram atau mandi besar itu walaupun
langsung jebur tok tengkolam umpamane. Niku pun sah bener. Tapi ketika jebur panjenengan kali gosoki dengan mengulurkan tangan, maka jenengan dapat plus, dapat kesunahannya mandi. Tapi dalam prakteknya ketika kita mandi, kan mantun disiram itu nggih, marang kan sabunan nggih. Nek sabunan kan tangannya pancing ya tenan, pancing apa gosok-gosok ngoten niku. Terutama di bagian yang berkerut. Contohnya misalnya gelek, terus niki lekukan tangan, lekukan kaki, terus saya balik udel, terus bolane kuping, barang sedaya, termasuk dua jalan kubul-dubur bagi orang perempuan, kalau orang laki-laki dubur mawon. Sing nomor sekawan sunnahnya mandi wal muwalatu lan cepet-cepet. Wasabako lan wis disii lan wis dingin maknaha apa artine muwala fil wudhu ing dalam keterangan bab wudhu. Di bab wudhu juga ada namanya kesunahan, di antara kesunahan wudhu yaitu cepat-cepat. Maksudnya dalam arti setelah membasuh anggota badan satunya dilanjut anggota badan yang lain. Niku namanya muara. Kalau dalam contoh mandi ini mantun basuh yang sunat kan bagian atas dulu ya. Niku dilanjut dengan anggota badan setelahnya boten kredit. Contoh kredit niku singen kula contohaken wonten kasus manten anyar watos isuke dipoyoki lek klemis dalune saged niat mandi terus kali keramas. Tapi keramas toh napa niku membasuh kepala saja. Untuk badannya lainnya dibasuh besok paginya. Niku mboten apa-apa. Tapi hukumnya makruh. Maksudnya besok tidak usah niat baru lagi karena sudah diniati di awal. Tinggal melanjutkan. Tapi makruh. Menawi pingin asal kesunane mandi, yaitu panjenengan mandi dalam satu waktu sekaligus. Boten dijejer. Yang terakhir sunnahnya mandi wa taqdimul yumna min shiqaihi 'ala al-yusra. Wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota badan kang tengen min shiqaihi saking anggota kang anduweni loro arah. Alal yusra ngadakaken ing atase anggota kang kiwa. Dan yang terakhir dari sunnah-sunnahnya mandi yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan mengakhirkan yang kiri, dengan catatan anggota badan tadi itu dua, maksudnya berpasangan. Contoh tangan kanan dulu dibasuh baru tangan kiri, kaki kanan dulu baru kaki kiri, kuping kanan dulu baru kuping kiri. Itu berarti dua anggota yang punya dua arah. Kalau anggota badan yang tidak punya arah, contohnya kepala, mboten usah kepala kanan kepala kiri, mboten usah, karena tidak berpasangan, langsung tengah ini pun di pondok tengah. Wayakolan lan wis tetep min sunanil musli saking pira-pira kesunane atus umurun apa pira-pira perkara mazkuratun kang den sebut fil mabsutati ing dalam kitab kang dawa keterangane kang den jembaraken. Adapun untuk sunah-sunahnya mandi yang lainnya, kalau di kitab Fathul Qorib ini diterangkan ada 5. Aslinya ada lebihnya aslinya. Di kitab yang lebih tebal lagi, lebih banyak keterangannya, itu lebih dari 5. Di antaranya apa? Fiha iku tetep ing dalam mazkurah fil mabsutat at-tathlithu utawi ngaping teluni. Untuk membasuh anggota
mandi ini disunatkan dibasuh sampai 3 kali. Maksudnya jangan basuh pertama pun roto sedaya, terus jangan tambahi PKW. Menawi panjenengan bikin asal kesunahan sami kali wudhunya. Wa takhlilus sa'ri lan nyelat-nyelati rambut. Nyelat-nyelati rambut niki dalam arti ketika membasuh rambut dan kulitnya rambut ini wajib hukumnya. Ketika kita sudah membasuh rambut sampai tutup kulitnya rambut niku boten kabeh. Terus panjenengan selas-selati malih. Niku jenengan asal kesunahannya mandi. Sampun sadere kula terusaken teng fasal intune seputar sunnah-sunnah mandi yang berjumlah 5 menawi wonten sing badhe ditangetaken kula aturi. Saged ketika kita bisa bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya mandi, lebih baik kita amalkan karena ini pekerjaannya sekaligus dengan pekerjaan mandi. Monggo dalem aturi menawi wonten sing badhe ditangetaken. Saatnya dilanjut di fasal berikutnya. Monggo Pak. Itu Boten nonton nggih. Kula lanjut mawon nggih. Faslun wal ihtisalu al masnunatu 17 ghuslan. Faslun ay hadza faslun utawi iku fasal nerangaken wal ihtisalu utawi pira-pira adus al masnunatu kang den sunaken 17 iku ana 17. Mandi yang disunatkan itu jumlahnya ada 17. Kalau garis bawahi malih ya, antara mandi yang wajib berarti mandi menghilangkan hadas besar. Kalau mandi sunnah jenengan boten gada hadas besar, tapi jenengan disunahkan mandi. Niku macamnya wonten 17. Untuk bedanya mandi menghilangkan hadas besar kalian mandi sunnah itu bedanya cuma ada di niat. Untuk pelaksanaannya maksudnya untuk rukunnya sama. Jadi walaupun mandi sunnah ini juga wajib niat. Yang kedua harus meratakan air ke seluruh anggota badan bagian luar, sama dengan mandi wajib. Dan kalau ada najis di badan kita itu kita tidak cukup membasuh satu kali dengan 2 niat. Niat menghilangkan najis kalau hadas begitu cekap, harus dengan 2 basuhan atau dengan basuhan yang berbeda, yaitu niat menghilangkan najisnya baru diniati menghilangkan hadas. Jumlahnya mandi yang sunnah itu ada 17. Yang pertama ghuslul jum'ati, iku adus dinten Jumat lihadiriha kadue wong kang menghadiri sholat Jumat. Yang pertama yaitu mandi Jumat. Mandi Jumat ini disunnahkan mandi sebelumnya bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Niki bisa berlaku untuk orang laki-laki juga orang perempuan. Tapi bedanya kalau orang laki-laki ketika dalam satu kampung sudah memenuhi syarat 40 orang dan 40 orang itu semuanya terkena taklif. Taklif itu maksudnya kan orangnya Islam, mari wonten pun balik, terus laki-laki semua berakal, berarti kena taklif, berarti harus mendirikan
salat Jumat. Itu hukumnya wajib bagi orang laki-laki. Tapi untuk orang perempuan untuk melaksanakan salat Jumat niku hukumnya sunnah. Terus tiang istri menawi badhe derek salat Jumat niku mboten napa-napa. Dan tidak perlu melaksanakan salat zuhur. Cukup salat Jumat ing mawon. Tapi hukumnya sunat. Tiang istri badhe derek salat Jumatan nggih. Niku hukumnya sunat. Lek tiang jalan wajib. Bedanya di situ. Lek menawi wonten tiang istri badhe derek Jumatan, monggo dipersilakan. Nanti ikut salat Jumat bersama orang laki-laki. Terus mangke mboten usah salat zuhur. Tapi nek mriki mboten lumrah. Andaikan diadakan mboten napa-napa. Saking mawon tiang istri niku rada terbatas. Tiang istri niku ya afdal salatnya ada di rumah. Nek tiang jalan memang anjurannya salatnya di masjid atau musala. Nek tiang istri niku anjurannya salatnya di rumah. Kecuali boleh ke masjid atau musala asalkan tidak ada fitnah atau tidak ada bahaya. Contoh fitnah itu dari rumahnya orang perempuan tadi itu menuju lokasi salat, maksudnya masjid atau musala, itu banyak orang yang berkeliaran, orang laki-laki yang berkeliaran atau nongkrong baru terlewat terus dibunuh, itu fitnah. Atau ketika orang perempuan tadi itu mau berangkat ke musala atau masjid, dia udah make up sehingga bisa membuat orang lain itu kecantol atau bodoh. Iku namanya fitnah. Tapi lek sewu atas sing griyane wonten ngajenge langgar langsung mencolok tok ngeten kan tempat perempuan kan tersendiri nih. Niku ndak ada fitnah. Mboten menapa tiang istri langsung derek salat di musala atau masjid. Atau akses jalan dari rumahnya orang perempuan tadi ke musala atau masjid itu berbahaya. Mungkin banyak begal atau yang lainnya atau rawan penculikan. Itu anjurannya harus di rumah orang perempuan. Solusinya ketika seseorang itu dihadapkan pada anjuran untuk mengikuti sholat berjamaah itu seperti ini. Lah itu tiang jalan tok paling tiang istri itu seperti ini. Kalau orang perempuan itu bisa melaksanakan sholat di rumah secara berjamaah, itu alangkah baiknya. Kalau dia itu memang mau ke musala atau masjid, itu rawan fitnah. Jadi orang perempuan bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumahnya. Kalau tidak ada, yang laki-laki saja ke masjid, perempuannya tidak bisa. Ada solusinya niku. Terus yang jalan sing badhe berjamaah teng masjid niku sebelumnya berjamaah riyen kali sing istri wonten ing griya. Berjamaah pun sing jalan dados imam, sing istri dados makmum. Mantu niku langsung berangkat ke masjid atau musala. Di masjid atau musala sederek salat jamaah. Walaupun jadi imam tidak apa-apa. Itu namanya salat i'adah. Baleni salat. Yang pertama niat nolong bojone kersane asal piturut darajat. Yang kedua, memang anjuran orang laki-laki itu berjamaahnya di masjid atau musala. Salat i'adah itu dianjurkan karena ada fadilah. Yang kedua, contohnya i'adah itu panjenengan sholat sendirian. Mari wonten panjenengan nemu sholat berjamaah di rumah sholat sendirian nggih. Mari wonten melamba-lamba wonten masjid yang mengadakan jamaah, jenengan derek. Niku hukumnya sunat i'adah. Karena menjadi fadilah yang lebih besar yaitu fadilahnya berjamaah. Sing boten asal ngeten. Panjenengan mantun sholat berjamaah, mari wonten i'adah umbalane sholat malih tapi sholat sendirian. Lah niku mboten